Cek satu. Cek 1 2 1. Oke, cukup. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan memulai kebaktian kita. Diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, ia tak hanya membawa cahaya bagi bumi,
tetapi membawa kabar yang mengguncang bumi. Maut telah kehilangan sengatnya, Kristus telah bangkit, melampaui batas logika manusia, menembus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan. Sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersam, kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpian hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi. Jemaat silakan duduk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Yesus kami, haleluya, pujinya berikan, haleluya, maut dan iblis dikalahkan, Yesus berjaya. Yesus Raja kehidupan, dosa dan lalukan, bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut semua dosa ditebusnya. Yesus kami, haleluya. Mari kita dengarkan hukum Taurat pada minggu ini. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu Paskah 1 ini, tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hapuslah ya Tuhan semua dosaku.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menunjukkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan melakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan melakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam mama dengan bagaimana warna kita pasca 40 pagi kota di hari-hari di Tuhan Yesus karena dalam bahasa Indonesia ternyata hari kebangkitan Yesus Kristus. Minggu Yesus dari paguluban dalam bahasa Indonesia, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Langsung kita aman-aman nomor 2 Tupak Minggu 5 April 2020 Tupak Diakonia Huria. Nomor 10 Pertanyaan sektor di Patupa Huliata do pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 10 siawit. Sektor saya di bagas ini keluarga ni aman asagala pinangi boru habiahan alamat nasida di TPI. Sektor 2 di bagas ini keluarga aku tasoi boru sinopin alamat nasida permata kota 2. Sektor 10 di bagas ini keluarga B Opus Sungguh Borsinaga alam penasida dari Putuka 2 Blok P. Sektor 4 di bagas ini keluarga J Sipahutar Imani Borsidahuru alam penasida di TKK. Alani Hamaginang kami kita berdoa di pertanyaan dan sektor tadi. Poin nomor 4 pertanyaan pasca paduahon di Patupa Huliata do permingguan pasca paduahon hari-hari ini Tuhan Yesus Kristus Ima di hari Senin tanggal 6 April 2020 masuk pukul 10 WIB dalam pinangido maksudnya kita akka paralado doa ruas rapor akka saluhut na parkor asama doa di permingguan ini. Poin nomor 5 patadahon mahasiswi teologi na praktek di minggu sadalion di Patupa Huliata do patadaw sahalat mahasiswi teologi nasian Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah Imana Margoar Angelina Borula Barat nasida praktek di Huliata selama 4 bulan mulai bulan 4 saat bulan 7 ditoruni pengawasan kuliah puluhan Huliata laos di pasar matunasida anon pada diri dung sekul piting pagi do siang. Poin nomor 6 luas perguru di batasan minggu ta perminggu kesadarion dari luas perguru masalah naposo siang Huria GBI 5 nama keluar Clementio Emanuelo Tarigantua tubuh tanggal 27 Oktober tahun 2000 Jalan Marbuta Manasida di Jalan Babakan 3 nomor 2 Cibede. Lalu sekaligus Manasida gabe Parkuru Madua. Gabe ruas Parkuru Manasida saliling 2 bulan. Nani ramotan ni parhalado sektor tulu. Poin nomor 7. Rekrutan calon guru sekolah minggu naik baru. Pembantu paniduan di sekolah minggu Margite Dewan Diakonia di Huliata. Di batasan minggu sadarion pembantu hasil keputusan minister Montargalado. Ya be calon guru sekolah minggu di Huliata 5 inang doa TB Manalu baru siap tulis yang sektor tolu.
Tatangyak pun asa di pergogo itu hatta nasida mengulang pakubasio di Huliata. Poin nomor 1. Kaya perempuan saresot Bandung Barat. Kobar tu udaran nasa Huliata Batu karesot kado 5 PA. Mana pendalaman Alkitab tu ak kasaluhut seksi perempuan na adong saresot Bandung Barat. Pulau ini dipatupa di HKBP Bandung Barat. Ima di hari Senin tanggal 10 April 2026 masuk pukul 10 pagi. Pinangido ma asasude perempuan na adong di Huliata Mandoho di pulau ini. Poin nomor siang kegiatan perayaan Paskah Perjolo di Huliata Stadion. A. Pembagian telur Paskah lewat nonton bareng film pasien anak sekolah minggu. B. Pembagian telur Paskah lewat Jigomak siang seksi perempuan di Huliata. Pinangido makinita salut na ruas lewat anak sekolah minggu asama jaga hayason di bagas di Hulia lewat lingkungan sekitar. Asa gabon masukin akasi panami di bagas tabi amang menang. Yakka nama 6 tahun wasni HKBP Soreang siang tanggal 5 saat tanggal 1 April para keladu kesehatan selamat ulang tahun masa lupa luas nomor 6 tahun jaga di pas-pas harta. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Songon ima tipitin nama beragam kita selalu na amaminang maliate. Korasma kita saluhutna. Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah mari kita saluhutna. Perjolo sahali andok mulai itu amang pendeta Simarmata don sudah ruas parhalado nang sudah ruas jemaat HKBP Soreangon amang inang naboy menerima hamin yang praktek di HKBP tahun. Nah, terhitung mulai siang April 1 pertengahan Juli nang songonia manginang bodadam hami mandiri nami ya hami Margoar Angelina Mutabarat asal nami siang desa Pagarbatu kecamatan Sipoholon dainang pangitu Bor Huta Galung jala status nami di sana manginang ima sebagai mahasiswa akhir sian Universitas Kristen Satya Wacana. Amanginam tung mas saya situ tu rohanami ya pajak konombuna di hami anak praktek hami di Huliat tahun. Amanginam anggap hamu mahami dison sebagai anak pemuna nang sokoni hami dison menganggap hamu amanginang dison sebagai natua-tua nami. Molotung pe amanginang adok nahurang sian pambahinan nami pangalahon nami di nalau praktekon marpangajumamu hamanginang alana hami pe parsiajar dope. Amanginang molotung pe adong anon hatam ni manang sisukono nida amang dot dainang boy madung mulak marminggu. Mulyate mari kita saluhutna selamat hari Paskah mari kita saluhutna. Selamat hari Paskah. Korporasi.
Tolong rodi awang-awang yo asitongana kodo debata kusi tutu debataku na burju asini rohani Tuhan menggani sian hamudu bibir hisai mapuji ade Tuhaki nama uas audiho rohaki sihol Tuhon nabiki madu mundo somo tauradangaron buasoni nasoada ae wanatapu di pokona hamulia sadereng moluku oma puji oki maton niki songon nama taboi natal misi marlas miro Ropamangat Mamuji Bude bata Nasi tongdoho Bude bataku Haboru saki Natotongi Marundi mondi Audi habong Masurat-surat Mamujiho Mot mahoton diku Mot mahoton diku Puji Tuhanmu Puji Tuhanmu Amin Amin For remaja Naposo.
Merenung kembali masa depan bersama Tuhan yang mengalahkan maut. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat Kain. Kehidupan kita yang koyak oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau mimpi yang kandas. Kita merasa masa depan sudah tertutup rapat seperti pintu kubur. Namun Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penenun yang tidak pernah membuang benang yang putus. Dia mengambil serpihan kekecewaan kita dan menjadikannya dasar untuk sesuatu yang baru. Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang sempat berada menjadi kekuatan yang baru. Untuk menuntut masa depan yang baru, kita harus berani melepaskan beban masa lalu yang berat. Seringkali kita gagal melangkah karena masih memiliki erat rasa bersalah, dendam, atau penyesalan yang sudah berjamur di hati. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kubur masa lalu itu sudah kosong. Jangan lagi mencari identitasmu di sana. Tuhan Yesus, hari ini kami lepaskan beban, kegagalan dan salah-salah kami ke tangan-Mu. Kami percaya dalam Engkau, masa lalu kami sudah selesai, dan hari ini adalah lembaran yang baru bersama-Mu. Menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah. Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesejukan, bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan hidup yang peduli pada sesama yang juga sedang berjuang. Masa depan yang cerah bukan tentang seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kasih Tuhan terpencar melalui hidup kita yang telah dipulihkan. Tuhan yang bangkit, perbaharuilah kemanusiaan kami agar tidak ada lagi egois. Biarlah setiap langkah kami ke depan mencerminkan kasih-Mu, sehingga orang lain pun menemukan harapan melalui hidup kami. Bagi keluarga yang sedang berjuang dengan beban hidup, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa maut pun kalah, apalagi sekadar persoalan dunia. Pengajaran iman yang paling nyata adalah saat orang tua tetap tenang dan mengandalkan Tuhan di depan anak-anaknya, menunjukkan bahwa yang lama sudah berlalu. Tuhan Yesus, saat masa-masa anak-anak dan kebutuhan kami, ingatkan kami bahwa Engkau adalah penenun saudara kami. Kami serahkan segala kuat kami dalam tangan-Mu, yang telah menang atas kegelapan dan maut. Amin.
Kita bernyanyi dengan penyanyian nomor 91 ayat 1 sekaligus menunjukkan kesenangan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau saya katakan selamat Paskah, maka jemaat menyambut Yesus telah bangkit. Haleluya. Siap? Siap. Semua kali. Iya lah penuhi komakian. Tenang. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Haleluya. Yang di atas. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Haleluya. Yang di bawah. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Haleluya. Bawah. Betul. Oke. Baik, Bang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita di dalam khotbah Paskah yang pertama, peringatan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Dibuka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dengarlah berita firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar
dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur dalam peringatan akan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang setiap tahun ini adalah merupakan puncak daripada iman, puncak daripada apa yang telah diberitahukan oleh para nabi-nabi, rasul, para bapak-bapak gereja, dan yang tertulis di dalam kitab suci yang kita percaya sampai saat ini adalah sebagai bentuk daripada pewahyuan Allah, di mana Allah datang di dunia ini di dalam firman-Nya yang menjadi manusia sehingga kita memperoleh keselamatan. Ada pernah muncul pertanyaan, dan mungkin pertanyaan itu juga sampai sekarang itu hadir bukan saja kepada orang-orang yang percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Mengapa Yesus itu disalibkan pada hari Jumat? Ini pertanyaan. Jika itu ditanyakan kepada kita, saudara-saudara, mungkin kita pun tidak sanggup untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kenapa dan mengapa Yesus itu disalibkan pada hari Jumat. Lalu dia bangkit pada hari Minggu. Bukan dibangkitkan, tapi bangkit pada hari Minggu. Jadi kalau perhitungan manusia, mana benar 3 hari itu? Karena kebanyakan manusia itu menghitung hari itu berdasarkan menghitung jumlah jam. 1 jam itu, 1 hari itu adalah 24 jam. Kalau 3 hari itu adalah 72 jam. Padahal sebenarnya jika kita melihat Bapak Ibu, tidak sampai 72 jam Yesus itu mati. Karena Yesus itu disalibkan pukul 9 pagi, lalu dia mati pukul 3 sore, bangkit pada hari Minggu subuh. Kalau dihitung, hari Sabtu itu 24 jam, hari Minggu itu 5 jam. Menghitung dari kematian Yesus 24 kurang 15, itu ada sekitar 9 jam lagi hari Jumat. Berarti tidak sampai 72 jam. Kan itu hitung-hitungan. Nah, sekarang mari kita lihat. Pada zaman Yesus, penyaliban itu memang terjadi pada hari Jumat, karena pada saat itu diberitakan bahwasanya orang Yahudi sedang bersiap untuk merayakan Paskah. Dan Paskah itu jatuh pada hari Minggu. Itu Paskah. Kalau dipakai dengan kalender pada zaman sekarang, sehingga 2 hari sebelum hari Minggu, di dalam istilah orang Yahudi itu ada namanya preparation day, atau yang disebut sebagai persiapan Prapaskah. Hal ini dipergunakan oleh orang-orang Yahudi pada Sabtu, mulai dari hari Sabtu atau hari Jumat sore sampai dengan Sabtu malam. Mereka itu mempersiapkan segala sesuatu untuk merayakan Paskah. Karena Paskah menurut orang Yahudi adalah mereka mengenang dan merayakan masa-masa pelepasan nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir. Itu Paskah. Sehingga tidak boleh aktivitas ada terjadi. Makanya setelah Yesus itu mati pada pukul 15.00 hari Jumat, matahari itu segera terbenam. Tetapi sebelum matahari terbenam, maka tubuh Yesus itu harus disemayamkan. Nah, saudara-saudara, bagi orang Yahudi hari Jumat itu dihitung pada hari pertama. Sekalipun itu
Kematian Yesus itu dihitung pada pukul 15.00 WIB. Tetapi bagi orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, hari Jumat itu sudah dihitung hari yang pertama. Makanya Jumat itu dihitung hari pertama, itu bukan berdasarkan jam, melainkan berdasarkan hari. Hari Sabtu itu dihitung hari yang kedua. Minggu subuh itu sudah masuk dihitung hari yang ketiga. Jadi bukan persoalan jam. Kita harus tahu itu. Dan itu tradisi Yahudi. Oleh karena itu saudara-saudara, hal ini sejalan dengan apa yang pernah dinyatakan Yesus dalam catatan Injil. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-7, Yesus pernah berkata, anak manusia harus disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Lalu Matius pasal 16 ayat 21, Yesus mengatakan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu banyak orang yang mempertanyakan ucapan Yesus, kenapa dalam hari ketiga itu, atau dalam kurun waktu 3 hari itu, tidak ada istilah hitungan 3 hari atau 3 malam seperti yang Yesus ucapkan di dalam Matius pasal 12 ayat 40, dan berasumsi bahwasanya Yesus itu tidak tepat mati 3 hari karena tidak ada istilah 3 hari dan 3 malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, sampai dengan saat ini saudara-saudara, kita tidak akan pernah membosan-bosannya untuk mendengarkan omongan-omongan atau ucapan-ucapan orang atau tuduhan orang yang mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak mati, dan Yesus itu tidak dikubur, dan Yesus itu tidak bangkit. Ucapan yang kita dengarkan selama ini, yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan orang yang mirip dengan Yesus. Lalu Yesus kemana? Katanya Yesus itu disembunyikan. Katanya itu Yesus itu naik ke surga. Katanya Yesus itu diselamatkan. Emang zaman Yesus itu sudah ada Densus 88? Udah ada rupanya TNI Polri pada saat ini? Gak ada. Mari kita lihat faktanya. Apakah benar Yesus itu mati dan dikuburkan serta bangkit? Fakta yang pertama, Yesus itu benar-benar sudah mati sebelum dikuburkan. Mari kita lihat. Firman Tuhan pada hari Jumat kemarin, ada seorang perwira Romawi yang memastikan Yesus itu disalibkan dan memastikan bahwa dia benar Yesus yang mati. Dalam Markus pasal 15 ayat 48 sampai ayat yang ke-45. Lalu ada seorang pasukan serdadu Romawi yang pada saat itu menusuk lambung daripada Yesus, sehingga dari lambungnya itu keluarlah arah dan dair yang menandakan bahwa Yesus itu sudah mati. Yohanes pasal 19 ayat 34. Jadi saksinya itu jangan dulu hanya murid-murid. Jangankan ada orang-orang yang berkumpul sendiri, yang mengeksekutor sendiri, menyaksikan bahwa Yesus itu disalibkan dan mati. Yang mengeksekutor. Lalu kebohongan apa lagi? Yang kedua, saksi yang kedua yang mengatakan bahwa Yesus itu mati adalah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia itu adalah seorang anggota mahkamah agama yang terkenal saat itu, tetapi diam-diam dia percaya kepada Yesus. Lalu dia memberanikan diri untuk meminta tubuh Yesus kepada Pilatus. Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Dia minta, oh Deus, bolehkah aku meminta tubuh Yesus untuk diturunkan, lalu aku akan menguburkannya? Oh Deus kasih. Dan ingat Bapak Ibu, kuburan Yesus itu dia tidak dikuburkan sembarangan atau dikuburkan di tempat
orang yang atau kuburan yang sudah bekas. Jadi suatu dipikiri halak. Yesus itu dikuburkan di Lewi Gajah. Mau di Lewi Gajah kan? Tak bawa tu pergi sana kuburan pergi halak nama bulat bayi isi masuk. Itu kan? Sampai saya pernah di Cimahi menguburkan orang. Di itu saya lihat menguburkan orang. Saya lihat ada di sebelahnya itu baru mati. Mungkin ada sekitar beberapa bulan, tangannya gaung-gaung matok saya. Harus pendidikan yang kita ada. Kan? Dan delay panjang itu, kalau tak bayar pajak, hilang kuburan. Di baru mati kamu, kena susi kamu tuh kubur. Magon kamu, nggak mau seperti magon saya setahun. Jadi Yesus itu tidak dikuburkan di tempat sembarangan. Ingat, Yesus itu dikuburkan di sebuah kuburan yang kosong, yang baru, yang merupakan milik daripada Yusuf dari Arimatea, yang terbuat yang ada di dalam sebuah gua, yang dipahat. Dan kuburan itu bukan kuburan sembarangan, tetapi kuburan tempat atau milik orang yang terpandang. Itulah Yesus. Dan kuburan Yesus itu di situ. Lalu ketika saudara-saudara, mayat Yesus itu, tubuh Yesus itu dibantu oleh Nikodemus dengan rempah-rempah. Dicampur dengan mur, dicampur dengan gaharu. Ada sekitar 75 pon atau sekitar kurang lebih 34 kilo. Yohanes pasal 19 ayat 39. Dan ini menunjukkan ternyata Yesus itu dikuburkan dengan layak, dengan penuh penghormatan seperti seorang raja. Karena pada zaman itu saudara-saudara, dalam istiadat orang Yahudi, seseorang yang mati dengan hormat, dia dikuburkan dengan berbalutkan kain lenan dan juga dibalutkan dengan minyak dan gaharu. Itulah tradisi. Buktikanlah kubur Yesus itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Matius 27. Orang berpikir batunya itu kecil, yang bisa satu orang untuk menggulingkan batu itu. Padahal kenyataannya saudara-saudara, batu itu sangat besar, yang sangat berat. Tidak cukup satu orang untuk menggeser daripada pintu batu itu. Tidak cukup satu orang untuk menggeser pintu kuburan itu. Kelima, kuburan itu disegel, dijaga oleh para tentara Rom. Siapa yang berani nyuri itu? Kuburan itu dijaga dan disegel saudara-saudara. Matius pasal 27 ayat 65 sampai ayat ke-66. Mencegah tubuhnya itu dicuri. Tapi ingat, kebangkitan Yesus Bapak Ibu, sekalipun ada tentara di situ untuk menjaga, tetapi yang terjadi adalah dia bangkit, kuburan itu kosong. Batu itu terguling dengan sendirinya. Cahaya ilahi itu ada pada dia. Dan kedua para penjaga itu pun tidak mengerti apa-apa yang mereka lihat. Sampai dengan di Matius pasal yang ke-27, 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Inilah permulaan kebohongan itu terjadi sampai sekarang ini. Bermula dari kebohongan dusta Mahkamah Agung, yang agama yang memberikan sokongan kepada para tentara yang menjaga kuburan itu dengan mengatakan, katakan Yesus itu bukan bangkit, tetapi mayatnya itu dicuri. Dan sampai sekarang itu berita masih ada sampai sekarang. Dan itu juga terjadi di kota Korintus. Saudara-saudara, di kota Korintus yang disaksikan oleh Paulus pada saat itu, kota Korintus adalah sebuah kota yang sangat modern pada zaman itu. Kota Korintus adalah sebuah kota yang betul-betul maju pada saat itu. Tetapi walaupun kota itu maju,
walaupun kota itu sangat-sangat modern pada saat itu, kebanyakan orang-orang Kristen di kota Korintus pada saat itu mulai diracuni oleh pemahaman-pemahaman yang berasal dari ajaran-ajaran seperti Platonisme, filsafat Yunani yang meragukan tentang kebangkitan orang mati. Dan itu terjadi di tahun 54 sampai dengan 55 Masehi. Jadi yang terjadi di kota Korintus itu, ada pemahaman Yesus itu nggak bangkit, Yesus itu nggak mati. Maka berita itu menyebar, saudara-saudara, sehingga menimbulkan perpecahan, menimbulkan pergumulan, menimbulkan kesalahan teologis, dan menimbulkan keraguan akan kebangkitan orang mati. Lalu Paulus pun menulis suratnya kepada kota Korintus, dan salah satu yang terkenal itu adalah di dalam pasal yang ke-15 itu bukan saja dicatat tentang kebangkitan Kristus, tetapi dicatat juga semua ayat itu, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58 tentang kebangkitan manusia atau kebangkitan orang yang mati. Bapak Ibu, Paulus menyaksikan. Aku berdiri hari ini karena Injil. Aku berdiri pada saat ini karena kamu telah diselamatkan oleh Injil. Asalkan kamu berpegang teguh kepada pemberitaan Injil, kecuali kepercayaanmu telah sia-sia dan imanmu telah sia-sia oleh karena ajaran-ajaran yang sesat. Lalu ayat yang ketiga, aku menyampaikan kepadamu, kata Paulus, ia telah mati, ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ia pertama menampakkan dirinya kepada Kefas, lalu dia menunjukkan dirinya kepada ke-12 para murid-murid. Lalu yang ke-6, dia menampakkan diri lebih dari 500 para murid-murid, para saudara-saudara, dan kebanyakan mereka itu masih hidup sampai sekarang. Jadi amalina, kita harus tahu Yesus itu tidak hanya memiliki 12 murid-murid. Murid-murid Yesus itu 12 itu adalah murid-murid inti, tetapi banyak sekali murid-murid Yesus. Dan gelombang yang ketiga adalah 500 orang yang percaya, yang mengikuti Yesus, sekalipun Alkitab tidak gamblang memberitakan siapa-siapa namanya. Dan itu terbukti dari ungkapan daripada Paulus pasal yang ke-6 ini, pasal yang ke-15 ayat ke-6, menampakkan diri kepada 500 saudara-saudara, dan hidup masih banyak yang hidup sampai sekarang. Bayangkan, Yesus disalibkan itu pada tahun 30 atau sampai 31 setelah pada saat Masehi. Lalu Paulus ini hadir pada tahun 55 Masehi. Artinya ada sekitar, Bapak Ibu, 20 tahun setelah proses penyaliban Yesus, masih banyak orang-orang yang hidup menyaksikan kebangkitan dan kenaikan. Bahkan tulisan-tulisan kuno yang dituliskan oleh para filsafat Yahudi juga sampai sekarang itu, Bapak Ibu, adalah menjadi tulisan yang benar. Nah, saudara-saudara, Paulus sendiri menyaksikan bahwa Yesus yang menampakkan diri kepadanya adalah Yesus yang telah bangkit. Paulus sendiri menyaksikan bahwasanya Yesus yang telah bangkit dan menunjukkan kepadanya adalah Yesus yang hidup. Bukan Tuhan yang mati di kuburan, bukan Tuhan yang sampai sekarang berada dalam kuburan, tetapi Tuhan kita itu adalah yang hidup, yang bangkit. Dan ingat, kematiannya yang telah kita rayakan pada hari Jumat kemarin itu adalah bukan keinginan dunia dia itu harus mati, tetapi itu adalah kerelaan hati Yesus. Itu adalah pengorbanan Yesus yang menunjukkan dirinya, dia bersedia mati untuk menanggung dosa kita. Dia bersedia mati untuk menghapus dosa kita. Dia bersedia mati sebagai kurban perdamaian antara kita yang berdosa dengan Allah.
Tidak ada satupun orang yang pada zaman itu Bapak Ibu selama kurang lebih 6 jam digantung di kayu salib yang masih hidup. Hanya satu-satunya sejarah membuktikan Yesus itu hidup selama 6 jam sampai dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan ingat Bapak Ibu, penyaliban itu adalah hukuman yang terkutuk, yang paling kecil. Karena penyaliban itu bukan menghukum seseorang agar langsung mati, tetapi penyaliban itu membuktikan kekejaman hukuman pada saat itu yang mendesak seseorang yang disalibkan mati dengan perlahan-lahan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita imani di dalam Paskah kita hari ini? Pertama, kita harus tahu kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang tidak mati, dan yang rela memberikan hidupnya, tubuhnya, nyawanya, darahnya, dan pengorbanannya, agar semua kita bisa selamat. Karena memang hanya Yesuslah satu-satunya kehidupan. Yang kedua, kita harus ingat bahwasanya Dia mati untukmu dan untukku. Untuk itu saudara-saudara, saya mau mengingatkan kembali pada hari Jumat kemarin itu, jangan menyia-nyiakan kematian dan juga pengorbanan Yesus. Yang ketiga, ingatlah saudara-saudara, kita itu bukan manusia yang sempurna yang harus menyombongkan diri. Yang ketika kita pun memiliki kelebihan bahwasanya ketika kita melihat darah Yesus yang mati dalam pengorbanan hanya untuk menyelamatkan kita, seharusnya kita ini patut malu, tertunduk lesu, dan juga merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ternyata kita ini tidak apa-apanya. Oleh karena itu, mari kita saat ini sama-sama berdoa. God, I'm not perfect. Sometimes I forget to pray. Sometimes I lose my temper. But thank you for loving me anyway. Sometimes I lost my temper and giving me another day to start over. Amen. Artinya, Tuhan, aku ini tidak sempurna. Terkadang aku lupa berdoa. Terkadang aku kehilangan kesabaranku. Tetapi terima kasih Engkau tetap mencintaiku dan beri aku 1 hari lagi untuk memulai kembali. Itu doa. Maka untuk itu saudara-saudara, oleh karena salib Tuhan kita hidup, oleh karena kemenangannya kita hidup, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup.
selamat Paskah. Dia menang, maut dikalahkan, hiduplah di dalam iman. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dari kematian. Kemenangan yang luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Engkau bangkit pada hari yang ketiga dengan menanggung semua penderitaan, kekejian, fitnah, pukulan, air ludah, dan juga hinaan-hinaan yang telah Engkau dapatkan Tuhan di dalam perjalanan Via Dolorosa, yaitu perjalanan salib. Kami malu Tuhan, karena sampai saat ini kami adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia yang sering kehilangan arah, manusia yang sering kali lupa berdua, manusia yang sering kali lupa bersyukur, manusia yang sering menyimpan dendam, amarah, sakit hati, manusia yang suka memfitnah, manusia yang menganggap orang lain lebih rendah, manusia yang menganggap kami seperti orang yang sangat sombong, manusia yang sering kelepasan atau kehilangan daripada temperamen yang ada pada dia. Ini kami Tuhan. Engkau melihat kekotoran itu dalam hati kami. Engkau melihat kegelapan itu Tuhan dalam jiwa kami. Tetapi Engkau memanggil kami ya Yesus di dalam cahaya kebangkitan-Mu. Dan terima kasih hari ini kami merasa mengucap syukur dengan sungguh luar biasa karena Engkau telah menang. Engkau telah mengalahkan maut dan kematian sehingga seketika pun kami juga harus meninggalkan dunia ini, harus melewati kematiannya. Terima kasih. Kami menyatakan diri kami sekarang. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mau bertobat. Dan kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami dalam perjalanan hidup kami yang sangat singkat ini. Kami serahkan semua. Biarlah Tuhan dalam cahaya kebangkitan, Engkau masih memberikan kami kesempatan hari demi hari untuk memulai kembali, untuk memulai kehidupan ini kembali seperti lembaran baru yang bersih, yang tidak ternoda. Itu Tuhan, kami memohon agar kiranya Engkau memberikan itu kepada kami. Untuk itu kami akan beritakan keselamatan ini kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang belum percaya, yang mengatakan bahwa Engkau telah bangkit ya Yesus, yang telah mengalahkan dosa dan kesalahan serta kejahatan yang kami lakukan. Kami berdoa, biarlah jemaat-jemaat Tuhan ini Tuhan yang berikan kekuatan iman menghadapi persoalan dalam masa depan, dan anak-anak kami juga Tuhan, agar mereka ikut kuat, tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang menyesatkan iman daripada mereka. Kami berdoa biarlah pelayanan gereja-Mu ini yang belum sempurna Tuhan, yang masih banyak kekurangan di tempat ini dan juga dalam pelayanan kami mohon berikan kami hikmat dan berikan Tuhan seluruh jemaat-Mu hati yang bijak dalam menjalani kehidupan sesuai dengan jalan kebenaran. Kami berdoa biarlah Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi tuan rumah dalam ibadah keluarga yang kami akan laksanakan pada hari Minggu yang ini, Tuhan yang menyertai mereka, dan juga jemaat Engkau yang mengetuk hati mereka Tuhan untuk datang bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih hari ini kami bersama dengan hamba Tuhan, yaitu mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Angelina Buru Huta Barat,
yang saat ini dikirimkan untuk melayani walaupun hanya beberapa bulan. Biarlah Tuhan yang menyertai dia dalam pelayanannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang dalam masa-masa sakit, pemulihan dan duka cita. Amang J. Pande, berusia tulis sektor 1, pemulihan Inang Sintua Embor Citanggang, Rod Boru Marbon, Inang Boru El Boru Simbolo. Amang W. Sinamo, Rusinaga yang akan melaksanakan pemasangan ring jantung pada hari yang akan datang. Keluarga Amang F. Ambarita Boru Sianlagan atas meninggalnya orang tua laki-laki daripada Inang Boru Sianlagan di Pematang Siantar. Dan juga keluarga Amang Sintua N. Sinaga Boru Siombe, meninggalnya Pariban di Medan. Tuhan yang memberikan kekuatan serta penghiburan. Dan biarlah Tuhan kami mengucap syukur atas persembahan dan ucapan-ucapan syukur yang Tuhan berikan melalui jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mereka berikan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan yang menyertai mereka dan yang berulang tahun serta berulang tahun pernikahan. Tuhan berikan mereka umur yang panjang, hikmat dan kebijakan agar mereka boleh senantiasa bersyukur untuk menjalani kehidupan ini. Sekarang kami akan pulang. Kami akan merayakan kemenangan ini bersama-sama dengan keluarga kami. Kami akan merayakan iman kami yang merupakan puncak daripada keselamatan yang diberikan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan hidup dan nyawa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa dan syukur kami. Amin. Kita bernyanyi. Murah di
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan lagi. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, dan agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.